Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam yang mulia ini Allah kembali mudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu jalla wa'ala. Dan tema hari ini jamaah sekalian terkait tentang nazar untuk selain Allah. Nazar untuk selain Allah. Syekh mengatakan, hal yajuzu an nad'uru li ghairillah. Apakah dibolehkan bernazar untuk selain Allah? Al-jawab, la yajuz. Tidak dibolehkan an nad'uru bernazar illa lillah, kecuali untuk Allah. Liqaulillahi jalla wa'ala, hari ini berdasarkan firman Allah jalla wa'ala, id qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ingatlah ketika imra'atu Imran, istri Imran, ia mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, inni nazartu, sungguhnya aku bernazar untuk engkau, ya, bernazar untuk Allah. Ma fi batni, terhadap apa yang ada di dalam perutku, janin, ya. Muharrara, ya, untuk mengabdi, beribadah kepada engkau. Fataqabbal minni, maka terimalah dariku. Maka ayat ini masalah menunjukkan bahwasannya Imra'atu Imran ketika bernazar, nazarnya untuk Allah, bukan nazar untuk selain Allah. Dalil yang lain jamaah sekalian, wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka kerjakan, taati. Wa man nadhara an ya'siyahu, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'sih, maka janganlah bermaksiat kepadanya. Sehingga jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, dalil ini menunjukkan bahwasannya bernazar itu hanya untuk Allah dan tidak boleh bernazar untuk selain Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena nazar itu ibadah. Maka memalingkan satu perkara dari perkara ibadah kepada makhluk, maka jatuhnya syirik akbar. Itu nggak boleh jemaah. Makanya Imam At-Tamimi, dalam kitab At-Tauhid, beliau membuat judul bab maja'a bin nadri li ghairillah, bab bernazar untuk selain Allah. Apa hukumnya? Beliau menjelaskan jemaah secara detail terkait tentang hukum bernazar untuk selain Allah. Ya jemaah sekalian, Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab At-Tauhid, beliau mengatakan bab minasyirki an-nadru li ghairillah, bab di antara bentuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Dan beliau membawakan sejumlah dalil, di antaranya firman Allah Jalla wa Ala surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Yufuna bin nadri. Jadi mereka itu menunaikan nazar. Kemudian firman Allah Jalla wa Ala surat Al-Baqarah ayat 270.
Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lam. Dan apa saja yang kalian nafkahkan dan atau yang kalian nadarkan, maka sungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui. Maha mengetahui. Ya jemaah sekalian, Syekh Dr. Shalih bin Fauzan ketika beliau menjelaskan tentang penjelasan ayat-ayat yang mulia ini, beliau mengatakan jamaah atau bab ini, bab minasyirki an-nadru li ghairillah, bab merupakan bentuk kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah. Maka beliau mengatakan gini jamaah, an-nadru li ghairillah, bernadar untuk selain Allah, li'annahu ibadatun, karena nadar itu ibadah, wasarful ibadati li ghairillah, maka memalingkan perkara ibadah kepada selain Allah syirkun, maka itu termasuk kesyirikan. Dan nadar itu jamaah sekalian kata beliau masdar nadhara yang dzuru, yang artinya aujaba ala nafsihi, seseorang dia mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib secara syariat, ta'dziman lil mangdzuri lahu, sebagai bentuk untuk mengagungkan zat yang dinadari. Sebagian yang lain mengatakan ya masalah nadar itu ilzamu mukallafin nafsahu. Jadi seorang mukallaf dia mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan sesuatu karena Allah, syai'an lillahi jalla wa ala, yang hukum asalnya tidak wajib secara syariat. Yang hukum asalnya tidak wajib secara syariat. Bi qaulin yadullu alaih, dengan ucapan yang menunjukkan kalimat nadar atau mewajibkan. Nah, ingat nadar itu masalah pertama. Seorang mukallaf. Mukallaf itu berarti apa? Balik, berakal, muslim. Walaupun jamaah sekalian terjadi Islam pendapat kalau ada orang kafir, dia pernah bernadar di waktu kafirnya, kemudian setelah itu dia masuk Islam, apakah nadarnya perlu ditunaikan? Itu Islam pendapat cuma. Sebagian mengatakan iya. Mereka berhujjah dengan kisah Umar. Umar itu jamaah sekalian pernah bernadar di waktu jahiliyah sebelum masuk Islam untuk iktikaf di Masjidil Haram. Ketika beliau masuk Islam, beliau mendatangi Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, dulu saya pernah bernadar untuk iktikaf satu malam di Masjidil Haram. Apa kata Nabi jamaah sekalian? Aufi bin nadrik, penuhi nadarmu. Maka sebagian ulama mengatakan ya mas, oh berarti nadarnya orang kafir itu teranggap cuma agar sah penunaiannya, syaratnya dia masuk Islam. Syaratnya dia masuk Islam. Karena kalau misalkan ditunaikan ketika dia posisinya masih kafir, ya tidak sah. Kenapa jamaah? Karena yang dilakukan itu ibadah, dan ibadah itu tidak sah kecuali dari seorang muslim. Seorang muslim. Dia mewajibkan kepada dirinya sesuatu karena Allah yang hukum asalnya tidak wajib. Yang hukum asalnya tidak wajib. Berarti kalau yang dinadarkan sesuatu yang wajib, maka tidak sah. Ada orang bernadar, misal ingin apa? Ingin sholat duhur. Sah tidak jamaah? Tidak sah. Kenapa? Karena duhur itu sudah wajib. Sudah wajib. Betul lagi nih, kalau ada anak kecil belum balik, nadarnya sah tidak jamaah? Jawabannya nadarnya tidak teranggap. Cuma kalau dia sudah tamyiz, dianjurkan saja, tapi nggak wajib, dianjurkan. Untuk apa jamaah? Untuk menunaikan. Biqaulin yadullu alaih, dengan ucapan yang menunjukkan kalimat nadar. Jadi nggak harus saya bernadar, tapi kalau ada orang mengatakan saya mewajibkan kepada saya untuk melakukan ini, itu sudah nadar. Itu sudah nadar. Dan yang masalian, ketika seseorang sudah bernadar dan kalau nadarnya ketaatan, maka wajib ditunaikan. Tapi kalau nadarnya kemaksiatan, tidak boleh ditunaikan. Tetapi jamaah,
apakah wajib bayar kafarah? Sedang pendapat, tetapi yang kuat tetap wajib bayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafarah sumpah. Jadi kafarahnya sama seperti kafarah sumpah. Memberikan budak, memberikan makan 10 orang fakir miskin, memberikan makan 10 orang fakir miskin. Kalau ini tidak mampu, puasa 3 hari secara berturut-turut. Nah, sehingga jamaah sekalian, jangan bermudah-mudahan dalam masalah nadar. Kenapa? Karena sebagian kita itu kadang keliru jamaah. Sebagian misalkan ingin melakukan sesuatu, sudah berkali-kali tidak berhasil. Akhirnya apa? Bernadar. Agar apa? Agar berhasil. Dikira nadar itu jamaah akan menjadikan apa? Sesuatu itu akhirnya berhasil. Tidak. Nadar itu tidak akan merubah takdir jamaah. Nadar itu tidak akan merubah takdir. Bahkan jamaah sekalian, kalau ada seorang bernadar yang nadar mu'allaq atau muqayyad, dia sakit, kemudian katakan, ya Allah, kalau saya sembuh, saya akan melakukan ini. Ini jamaah nadar yang dibenci. Dibenci jemaah. Kenapa? Karena nadar seperti ini tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil, pelit. Ini orang seperti seolah-olah kalau nggak sembuh ya nggak akan apa? Nggak akan puasa, tidak akan ini dan itu. Dia mau puasa kalau ada embel-embel sembuh. Ini kan pelit jemaah. Sehingga nggak boleh jemaah sekalian. Apalagi kalau misalkan dia sudah bernadar ya tunaikan. Kalau tidak bayar kafarah. Bayar kafarah jemaah sekalian. Nggak sembarangan, ya tidak sembarangan. Sehingga masalahnya nadar itu banyak macamnya. Nadar itu banyak macamnya. Imam Ibnu Qudamah beliau menyebutkan bahwa nadar itu memiliki 7 macam. Nadar itu memiliki 7 macam. Yang pertama jamaah sekalian ahaduha, yang pertama nadrul lajaj wal ghadab. Nadar karena marah dan emosi. Nadar karena marah dan emosi. Wa huwa alladhi yuhrijuhu makhrajal yamin bil hathi ala fi'li syai'in awil man'i minhu ghairu qasidin bihi lin nadri wal qurbah fa hadha hukmul yamin. Jadi nadar seperti jamaah sekalian kedudukannya sama seperti sumpah. Kedudukannya sama seperti sumpah. Jadi artinya kalau dilanggar ya wajib bayar kafarah. Wal kitsmu tsani, macam yang kedua, nadru ta'atin wa tabarrurin. Nadar untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Nadar untuk melakukan ketaatan dan kebaikan. Wa hadzal qismu thalathatu anwa'in. Dan macam yang kedua ini ada 3 jenis. Macam yang ketiga ini ada 3 jenis. Ahadua yang pertama, iltizamu ta'atin fi muqabalati ni'matin istajlabaha atau nikmatin istadfa'aha. Yang pertama jemaah sekalian mewajibkan untuk melakukan ketaatan sebagai imbalan karena nikmat yang didapatkan atau keburukan yang dihindarkan dari dirinya. Seperti seorang mengatakan, in syafaniyallahu falillahi alayya saumu syahrin. Seperti ucapan seorang, jika Allah menyembuhkanku, maka aku bernadar untuk puasa 1 bulan misalkan. Maka ini nadar apa jemaah? Nadar yang muqayyad. Dan ini nadar yang dibenci. Nadar yang dibenci. Kenapa jemaah sekalian? Karena menggambarkan innama la yustakhraj minal bakhil. Atau kama qala. Jadi nadar seperti ini tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Ya. Atau kama qala. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, iltizamu ta'atin min ghairi syartin. Mewajibkan untuk melakukan ketaatan tanpa syarat.
Seperti orang tiba-tiba dia mengatakan lillahi alayya saumu syahrin. Aku bernadar 1 bulan puasa misalkan. Maka nadar yang tanpa syarat, tanpa embel-embel, nah ini yang terpuji. Ini yang terpuji. Kematian tidak dibenci. Atau kamakol. An-nawth tsalis, macam yang ketiga, nadru ta'atin la aslanaha fil wujub. Ya. Nadar ketaatan yang hukum asalnya tidak wajib menurut syariat. Contoh seperti iktikaf, menjenguk orang yang sakit, ya. Maka nadar seperti yang masalah ini wajib untuk ditunaikan. Nadar seperti ini wajib ditunaikan. Ini masih macam yang kedua, nadar untuk melakukan ketaatan ataupun kebaikan. Kemudian jemaah, al-qismu tsalis, macam yang ketiga, an-nadrul mubham, nadar yang tidak jelas. Nadar yang tidak jelas. Wa huwa an yaqula lillahi alayya nadrun. Seperti orang mengatakan, aku bernadar karena Allah. Tapi yang disebutkan nadarnya apa jemaah? Puasa, zakat, sedekah, nggak disebutkan. Maka ini namanya nadar apa? Nadar yang tidak jelas. Nggak disebutkan apa yang dinadarkan. Fahada tajibu bihil kafaratu fi qauli aktsari ahli ilmi. Maka nadar seperti ini jamaah sekalian wajib untuk bayar kafarahnya. Jadi nadar seperti ini wajib bayar kafarah menurut pendapat kebanyakan para ulama. Al-qismu rabi, macam yang keempat, nadrul maksiyah, nadar untuk melakukan maksiat. Fala yahillu al-wafa'u bihi ijma'an. Maka nadar seperti ini jamaah tidak halal untuk ditunaikan. Seperti orang mengatakan, kalau saya sembuh, saya akan minum khamar. Maka tidak boleh ditunaikan jamaah. Tidak boleh ditunaikan. Kenapa jamaah sekalian? Ini anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaul. Karena Nabi bersabda, "Wa man nadhara an ya'siyallaha fala ya'sih." Barang siapa yang bernadar untuk memaksiati Allah, maka jangan lakukan, jangan dilakukan. Kenapa jamaah sekalian? Wa li anna maksiyatallahi la tahillu. Ya. Karena maksiat kepada Allah itu tidak boleh. Wa yajibu 'alan nadhir kafaratu yamin. Tetapi jamaah sekalian, wajib bagi orang yang bernadar untuk bayar kafarah sumpah. Sebagai bentuk apa jamaah? Sebagai bentuk hanya tanbih, peringatan agar tidak bermudah-mudahan. Agar tidak bermudah-mudahan. Kemudian al-qismul khamis, macam yang kelima, nadar untuk melakukan hal yang mubah. Nadar untuk melakukan hal yang mubah. Kalub thawbi wa rukubid dabati, seperti bernadar untuk memakai pakaian atau menaiki kendaraan. Kalau saya sembuh, saya akan naik kendaraan ini. Kalau sembuh, saya akan pakai baju berwarna ini misalkan. Ini namanya nadar untuk melakukan hal yang mubah. Atau ingin menceraikan istrinya ketika dalam kondisi dibolehkan misalkan. Fahada yukhayyarun nadhiru fihi baina fi'lihi fayaburru bidzalika. Maka nadar seperti ini pelakunya diberikan pilihan. Silahkan tunaikan atau silahkan dibatalkan, tetapi ingat bayar kafarah. Ya. Jadi diberikan pilihan apa? Silahkan tunaikan atau batalkan, tetapi bayar kafarah.
Kemudian masalahnya al-qismus sadis, macam yang keenam. Nadrul wajibi, nadar untuk melakukan amalan yang wajib. Kas salatin maktubati, seperti salat 5 waktu. Maka nadar seperti ini tidak sah. Maka nadar seperti ini tidak sah. Kenapa jamaah sekalian? Karena salat 5 waktu ya, sebelum dinadarkan sudah wajib. Jadi mewajibkan sesuatu yang wajib itu nggak ada faedahnya. Jadi mewajibkan sesuatu yang wajib itu tidak ada faedahnya. Kemudian al-qismus sabi, macam yang ketujuh, nadrul mustahil. Nadar untuk melakukan hal yang mustahil. Contoh, kasiyamu amsi, saya ingin puasa tadi pagi. Mungkin jemaah? Enggak mungkin. Saya ingin ingin umroh ketika umur 15 tahun. Ini umur sudah tua jamaah sekalian. Ya enggak mungkin. Kenapa? Karena sudah berlalu. Ya sudah berlalu. Fahadala yan'aqidu wala yujibu syai'an. Maka nadar seperti jamaah sekalian tidak dianggap dan tidak wajib atau tidak diwajibkan sesuatu apapun. Ya dianggap hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia. Enggak ada faedahnya, mau ngapain? Umur 15 sudah berlalu. Puasa kemarin sudah berlalu, enggak bisa. Tidak bisa. Jangan masa faidah dari ayat. Yang pertama, anna nadra ibadatun fayakunu sarfu li ghadillahi syirkan akbar. Yang pertama, bahwa nadar adalah ibadah, maka memalingkan nadar kepada selain Allah termasuk syirik akbar. Yang kedua, isbatu ilmillahi jalla wa ala bi kulli syai'. Penetapan ilmu bagi Allah terhadap segala sesuatu. Jadi Allah itu jamaah sekalian Maha tahu dengan segala sesuatu. Seperti contoh pergerakan atau rayapan kaki semut yang berwarna hitam di tengah kegelapan malam di atas batu yang berwarna hitam. Kira-kira jamaah kelihatan tidak? Kalau kita nggak lihat, tapi Allah lihat. Allah tahu. Dan Allah itu jamaah sekalian tahu sesuatu yang sebelum terjadi. Bagaimana nanti setelah terjadinya akan terjadi seperti apa? Allah tahu. Itu Allah, Masya Allah. Itu luar biasa jemaah. Dan Allah tahu dedaunan yang jatuh berbarengan dalam satu waktu di seluruh daun yang berada di seluruh muka bumi. Bareng, ukurannya, jaraknya berapa menit, berapa detik itu tahu. Nah, sehingga jemaah sekalian kalau kita tahu bagaimana Masya Allah ilmu Allah yang sangat luar biasa, maka kita tidak mungkin berbuat maksiat. Antum silakan berbuat maksiat, syaratnya di tempat yang Allah nggak tahu. Bisa jemaah? Nggak mungkin. Dimanapun kita berada, Allah Maha tahu. Allah Maha. Seperti kisah seorang yang pernah disuruh untuk jemaah? Nyembelih ya, kalau nggak salah itu. Jadi 2 orang disuruh atau berapa orang saya lupa untuk nyembelih sesuatu, tapi silakan ini disembelih di tempat yang dimana di tempat itu Allah nggak tahu. Berangkatlah beberapa orang, datang satu dan sudah nyembelih. Ada satu orang yang datang kembali, ternyata masih hidup, belum disembelih. Ternyata apa alasannya masalahnya? Dia mengatakan, saya sudah cari tempat-tempat dimanapun, di tempat mana saja, tapi saya yakin nggak ada satu tempat pun kecuali Allah tahu. Akhirnya kembali dalam kondisi
hewan itu ya masih hidup. Karena nggak mungkin disembelih di mana jemaah? Di hotel, di kamar hotel, tetap Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Makanya jemaah kalau ibadah kita sudah sampai derajat seperti ini, ihsan, maka masya Allah jemaah sekalian, dijamin ucapan dan perbuatan kita apa? Akan lurus. Masalahnya banyak orang-orang yang kadang-kadang jemaah tidak sadar. Ya, banyak lupanya. Kemudian masalah yang ketiga, isbatul jazai alal a'mal, penapan balasan terhadap amal-amal perbuatan. Kemudian yang keempat, al-hathu alal wafa'i bin nadri, anjuran untuk menunaikan nadar. Jadi nadar itu jamaah sekalian ingat, bi kaulin yadullu alaih, dengan ucapan. Artinya jamaah kalau misalkan masih terbetik dalam hati, dianggap nggak dianggap. Jadi kalau hanya terbetik dalam hati maka belum dianggap. Jadi nadar itu sah kalau dalam artian apa? Sudah diucapkan seperti itu. Kemudian masalah ya ikhwan wa akhwati fillah. Berkata Syekh rahimahullahu jalla wa ala, Syekh Muhammad Jamil bin Zain rahimahullahu jalla wa ala, hal yajuzu adzabhu li ghairillah, apakah dibolehkan menyembelih untuk selain Allah? Al-jawab, la yajuzu, tidak dibolehkan menyembelih untuk selain Allah. Wa dalilu qauluhu jalla wa ala, dan dalilnya firman Allah jalla wa ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakan wahai Nabi, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, nusukku. Nusuk itu masalah sebagian tafsiran, ada yang mengatakan apa? Ibadah secara umum, ada yang mengatakan sembelihan. Ada yang mengatakan ibadah secara umum, ada yang mengatakan apa? Sembelihan. Bahkan ritual haji dikatakan apa? Nusuk seperti itu. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu milik Allah Rabb semesta alam. La syarika, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Kata Syekh, nusuki dzabhi lil hayawan. Nusuk itu artinya penyembelihan apa? Binatang. Kemudian masalah dalil yang lain, fasalli li rabbika wanhar, maka sembelihlah, maka salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Inhar artinya itbah lillahi wahdah, sembelihlah karena Allah, untuk Allah semata. Wala tadbah li ghairi, dan janganlah menyembelih untuk selain Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. Nah, sehingga masalah ini dari menunjukkan bahwasannya sembelihan itu hanya untuk Allah, tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Lagi jamaah sekalian, penyembelihan itu jamaah ada dua macam, secara garis besar ada dua macam. Yang pertama penyembelihan untuk Allah, yang kedua penyembelihan untuk selain Allah. Penyembelihan jamaah yang untuk Allah Jalla wa Ala, maka ada apa? Ada tiga macam. Yang pertama, al-hadyu. Apa al-hadyu jamaah? Penyembelihan yang dilakukan oleh jamaah haji, baik hadyu syukron ataupun jabron.
Sukron itu sembelihan yang dilakukan oleh jamaah haji yang melakukan haji tamattu dan apa? Qiran. Adapun hadyu jabran ini penyembelihan yang dilakukan oleh jamaah haji yang melakukan pelanggaran. Ya, yang melakukan pelanggaran. Ini disebut dengan istilah apa? Dam, seperti itu. Kemudian yang kedua, al-udhiyah. Apa udhiyah jamaah sekalian? Binatang kurban atau sembelihan kurban. Yaitu sembelihan dilakukan di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga akikoh. Akikoh itu masalah penyembelihan kambing yang dilakukan di hari ke-7 setelah kelahiran seorang bayi. Setelah kelahiran seorang bayi. Bayi laki-laki disembelih 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Kalau dia mampu boleh 1. Kalau dia mampu boleh, maka boleh 1 seperti itu. Kemudian yang kedua masalah penyembelihan untuk selain Allah. Maka dalam hal ini masalah ada kurang lebih 4 perincian. 4 perincian. Atau bahkan mungkin bisa lebih. Yang pertama jamaah, penyembelihan yang dilakukan untuk selain Allah dengan tujuan takzim. Dengan tujuan takzim. Apa hukumnya? Hukumnya syirik akbar. Takzim itu apa masalahnya? Takzim itu gini. Dia nyembelih binatang di hadapan seseorang dan yang diperuntukkan untuk orang tersebut adalah ritual penyembelihannya. Contoh gini, ada seorang ingin kedatangan gurunya, kemudian dia sembelih kambing di depannya. Jadi ritual sembelihan inilah yang diberikan kepada gurunya. Terus bagaimana dengan kambingnya dibuang? Kenapa? Karena yang diinginkan apa? Ritualnya. Contoh seperti penyembelihan di apa? Di tepi pantai. Kepalanya dibuang cuman. Karena memang ini peruntukan apa? Ritualnya. Sedangkan ritual penyembelihan itu ibadah, dan ibadah ketika diberikan pada makhluk jatuhnya apa? Syirik akbar. Itu nggak boleh. Yang kedua, penyembelihan untuk selain Allah yang dilakukan di acara-acara bid'ah. Yang dilakukan di acara-acara bid'ah. Bagaimana dengan status penyembelihannya? Apakah halal atau haram jemaah? Kalau Syekh Abdul Muhsin beliau mengatakan selagi nyembelihnya menyebut nama Allah, maka hukum asalnya apa? Halal. Halal. Walaupun terjadi salah pendapatnya bagaimana sikap kita ketika diberikan hadiah daging dari acara seperti itu. Ada yang mengatakan ya terima saja, ada yang mengatakan jangan diterima. Kecuali apa? Kecuali yang bukan daging-dagingannya. Tapi kalau Syekh Abdul Muhsin mengatakan ya boleh-boleh saja. Walaupun nanti ada perincian, kalau misalkan dengan kita menerima kok ada unsur mendukung, ya jangan. Ya jangan seperti itu. Yang ketiga masuk penyembelihan untuk selain Allah dengan menyebutkan nama selain Allah ketika penyembelihan. Dengan menyebutkan nama selain Allah ketika penyembelihan. Apa hukumnya jemaah? Haram, bangkai. Dengan nama berhala ini. Haram. Haram jemaah, nggak boleh. Yang kelima jemaah sekalian, penyembelihan untuk selain Allah yang diperuntukkan 4 ini. Yang diperuntukkan adalah apa? Dagingnya. Dalam rangka apa? Untuk memuliakan atau karena gembira dengan kedatangan apa? Saudara semuslim misalkan. Maka boleh tidak jemaah? Boleh. Antum kedatangan tamu, kerabat, nyembelih ayam. Kenapa? Ya karena senang. Dan yang diperuntukkan apa? Daging. Adapun ritualnya, ya jelas karena untuk Allah.
dia sembelihnya di belakang atau di tukang jagal atau bahkan mungkin belinya di pasar. Tapi yang diperuntukkan hanya dagingnya. Maka yang seperti ini dibolehkan, tidak masalah. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah daging, dan daging itu babnya apa jemaah? Babnya muamalah. Al aslu fin muamalah al ibahatu. Mubah. Silakan daging itu dijual boleh, dihadiahkan boleh, dijual di apa? Di apa namanya? Masak sendiri, dimakan sendiri boleh, tidak masalah, bebas. Itu terkait dagingnya, karena daging babnya apa? Babnya muamalah. Silakan, tidak masalah. Makanya gini ya Mas, lihat. Daging dari hewan akikoh boleh tidak jemaah? Kalau digabung dengan acara walimatul ursh, boleh tidak jemaah? Boleh. Karena penyembelihan dalam artian binatang ketika akikoh itu ya memang ritualnya. Tapi dagingnya itu bebas. Maka mau silakan, mau digunakan untuk walimah boleh, untuk makan-makan bareng keluarga pun boleh, tidak masalah. Maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan akikoh digabungkan dengan udhiyah misalkan, nah ini maksudnya yang tepat nggak boleh. Kenapa? Karena masing-masing ritualnya sendiri, sehingga butuh niat tersendiri seperti itu. Ya. Sehingga ala kuliah masalah yang tidak boleh bagi kita untuk menyembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah, baik itu berhala ataupun yang lainnya. Ya. Kenapa masalah? Karena perbuatannya ya dilaknat dan termasuk syirik akbar seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian Mas Halian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan satu kejadian yang luar biasa. Kawan saya itu di kita saya katakan bahwa itu menyampaikan di keluarga wafat atau ibu wafat orang saya satu menjadi autus itu dalam satu keluarga itu kan beragam itu juga ya kira-kira mungkin seperti apa ya, apakah termasuk yang tadi apa yang itu atau seperti apa boleh daftar atau tidak masih berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, ada pertanyaan. Ada orang tua berwasiat kepada anaknya, nah nanti kalau ibu atau ayah meninggal, tolong adakan acara-acara seperti ini. Dan ini acara-acara yang tidak disyariatkan. Kemudian jemaah, ketika orang tuanya yang berwasiat tersebut meninggal, apakah si anak wajib menunaikan wasiatnya? Jawabannya tidak. Karena wasiat itu jamaah diperbolehkan ditunaikan dalam hal-hal yang tidak maksiat. Tapi kalau maksiat, maka nggak boleh. Fala yaksih, jangan bermaksiat kepada Allah. Ya. Atau dengan lafaz yang lain ya, maksudnya fala yaksih, jangan bermaksiat. Sebagaimana atur ya. Maka jangan bermaksiat. Kenapa jamaah la ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq? Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah. Justru gini ya Mas Andin, kalau anak tersebut berbakti kepada orang tuanya dan tahu orang tua berwasiat sesuatu yang tidak boleh, maka seorang anak yang berbakti dia harus mencegah. Karena kalau anak tetap melakukan, maka orang tua dapat apa jemaah? Dapat jadi pengaruhnya. Ya mungkin ada ditambahkan apa? Dosanya. Kenapa? Wasiat yang buruk tadi ditunaikan.
Harusnya anaknya jangan. Ini nggak boleh. Contoh gini Mas Andian, kalau orang tua tersebut ketika masih hidupnya berwasiat, nah, nanti kalau bapak meninggal, tolong ya tetangga dibunuh. Bunuh tidak jamaah? Ustaz, ini kan wasiat, nanti saya mau bunuh ini. Jawabannya nggak boleh, karena maksiat. Banyak masalah pembunuhan dengan kesyirikan atau acara bid'ah. Lebih besar mana dosanya? Bid'ah jamaah. Maka sebagaimana ketika orang tua berwasiat untuk membunuh orang, kita nggak mau, maka harusnya ketika orang tua nyuruh kita untuk acara-acara yang tidak disyariatkan, maka kita harus punya prinsip, jangan mau. Dan apakah anak seperti ini dianggap anak yang durhaka? Ya tidak jamaah. Justru ini yang berbakti. Justru yang berbakti, karena dalam hal ini keliru. Maka doakan orang tua, ya. Kalau ada uang ya sedekahkan saja secara umum atas nama orang tua, enggak masalah. Jangan malah untuk acara-acara seperti itu. Kenapa? Enggak ada tuntunannya. Bayangkan ya Mas Andian, Nabi itu punya putra putri jumlahnya 7. Keenamnya meninggal mendahului Nabi. Pernah antum mendengar satu hadis atau satu ucapan sahabat yang Nabi mengadakan acara sepeninggal mereka jemaah? Ada? Nggak ada. Ya sudah, Nabi mungkin nggak ada. Sekarang kita berpindah ke sahabat. Adakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai sahabat yang lain? Yang mungkin paling terakhir meninggal dunia, siapa jemaah? Siapa yang paling terakhir? Saya lupa. Apakah ada riwayat yang mengatakan mereka pernah mengadakan acara seperti itu? Nggak ada. Sekarang kita balik bertanya, petunjuk mana yang paling bagus? Apakah petunjuk Nabi, para sahabatnya, atau petunjuk orang di zaman kita jemaah? Sahabat Nabi tidak melakukan. Kalau kita ikut mereka tidak melakukan, kira-kira yang selamat apakah yang mereka buat-buat dengan harapan barangkali ada pahalanya, atau yang persis seperti Nabi jemaah? Nabi nggak melakukan, kita nggak melakukan. Kira-kira yang selamat mana jemaah? Yang selamat kalau dia mengikuti Rasulullah, selesai. Jadi anak silakan berbuat amal kebaikan dan pahalanya nyampe. Kenapa? Inna auladakum min kasbikum, karena anak itu hasil usaha orang tua. Maka berbanyak ketaatan, doakan mereka, sedekah atas nama orang tua, boleh, tidak masalah. Tapi jangan melakukan acara-acara yang melanggar syariat seperti itu. Jadi jangan ditunaikan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang maksud apa mau tanya? Mengapa dari zaman dahulu banyak yang suka bernazar, padahal kata Rasulullah nazar itu dilakukan hanya oleh orang-orang yang kafir? Apakah ada nazar yang jika dilakukan ada manfaat yang diperolehnya, seperti doanya atau harapannya dapat dikabulkan? Iya. Aja masalahnya nazar itu banyak macamnya tadi. Ada nazar yang mutlak, nazar tanpa syarat. Maka nazar yang terpuji, yufuna bin nadri, mereka itu menunaikan nazar. Jadi dipuji oleh Allah. Maksudnya apa jemaah? Nazar yang tanpa syarat. Nazar yang tanpa syarat. Apakah ada nilai pahalanya bagi orang yang menunaikan nazar? Ada. Dapat apa jemaah? Ya pahala melakukan ibadah. Ya. Adapun anggapan bahwasanya nazar itu akan merubah takdir, itu nggak benar jemaah. Kenapa? Karena nazar itu tidak akan merubah takdir. Takdir itu jemaah sekalian sudah Allah tentukan. Di mana jemaah? Di Lauhul Mahfuz. Ya. Hadis yang mengatakan nazar itu bisa berubah, itu maksudnya catatan takdirnya di mana? Tangan malaikat. Di tangan mana? Malaikat. Dan itu pun bisa berubah dengan apa? Amalan-amalan syar'i. Contohnya dengan apa jemaah? Doa, ya. Kemudian dengan beramal soleh, itu mungkin saja. Maka kalau nazar ketaatan ya mungkin saja sebab, tetapi jemaah secara hukum asal nazar itu takdir itu tidak berubah, yang Lauhul Mahfuz. Sehingga kalau dalam artian ingin bernazar, ya nazar yang mutlak itu tidak masalah. Tapi jangan yang muqayyad. Kenapa jemaah sekalian? Karena Nabi mengatakan
itulah nadar dari orang-orang yang bakhil. Nabi sendiri mengatakan, dan Nabi tidak menganjurkan. Nabi tidak menganjurkan nadar yang bersyarat. Tapi kalau nadar yang mutlak boleh-boleh saja. Dan itulah yang terpuji. Itulah yang terpuji seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan yang masuk lagi kan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kami pernah bernadar jika bisa menikah akan membeli kambing. Yang ditanyakan yang pertama, apakah nadar tersebut harus dilaksanakan? Yang kedua, jika nadar tersebut tidak atau belum dilaksanakan, apakah ada imbas pada pernikahan atau kehidupan atau ibadah-ibadah yang kami lakukan? Yang ketiga, jika tidak mampu melaksanakan nadar tersebut, bagaimana cara untuk membayar kafarat? Ya, ada seorang sebelum nikah dia bernadar kalau bisa nikah menyembelih kambing. Ya. Jadi nadarnya untuk menyembelih kambing. Menyembelih kambing itu mubah atau bukan jemaah? Mubah, sahih. Maka nadar yang mubah bagaimana jemaah? Tadi di situ apa tadi ini ditulis? Kalau nadarnya mubah apa? Diberikan pilihan. Silakan tunaikan nadarnya atau silakan dibatalkan, tetapi apa? Bayar kafarah. Apa kafarah? Kafarah sumpah. Ini jamaah sekalian. Ini pilihan. Kemudian budak. Nah, budak sudah nggak ada. Budak itu mungkin harganya bisa bervariasi ya, tergantung bagus dan tidaknya. Mungkin ya ada yang harganya satu rumah. Ya, ratusan juta mungkin ada jamaah. Kalau nggak bisa ya sudah. Dalam artian dia lakukan memberikan budak. Kalau dia ingin milih yang lain boleh. Memberikan makan 10 orang fakir miskin. Atau jamaah memberikan pakaian 10 orang fakir miskin. Kalau ini sudah nggak mampu, baru pilihan terakhir apa jamaah? Puasa 3 hari secara berturut-turut. Ya. Kalau dia nggak tunaikan berdosa, nggak boleh. Apakah bisa menyebabkan nikahnya tidak sah? Nikahnya tetap sah. Cuma khawatir nikahnya tidak barokah. Khawatir nikahnya tidak barokah seperti itu. Sehingga artinya kalau yang pernah bernadar dan nggak sanggup untuk menyembelih, segera bayar kafarah. Segera bayar kafarah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, bagaimana jika orang tua sebelum meninggal mewasiatkan kepada anak-anak untuk membagi harta warisan tapi tidak sesuai dengan syarat? Yeah. Dan di antara anak-anak punya beragam pemahaman. Ada yang ingin tetap melaksanakan sesuai pesan orang tua, tapi ada yang ingin melaksanakan sesuai syariat. Bagaimana seperti itu? Yeah. Sama jemaah. Ini wasiat-wasiat yang maksiat. Ada orang tua berwasiat kepada anak-anaknya supaya harta warisannya dibagi rata misalkan. Maka ini nggak boleh tunaikan. Ini kemaksiatan jemaah. Merubah aturan Allah. Di antara hukum yang dijelaskan secara detail dalam Al-Quran itu adalah hukum warisan detail jemaah. Atau bahkan mungkin hukum warisan yang detail. Allah yang menjelaskan langsung. Kemudian orang tua berusaha untuk merubah supaya dibagi rata. Dan ini maksiat. Maka kembali tadi la ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah. Maka seorang anak yang berbakti enggak boleh melaksanakan wasiatnya tadi. Terus bagaimana? Bagi warisan sesuai apa? Hukum warisan. Hukum warisan. Jadi laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kumpulkan semua. Nanti jamaah sekalian kalau masing-masing sudah tahu bagiannya masing-masing. Oh, kamu bagian sekian, sekian, sekian. Kemudian setelah itu mereka ingin berembuk. Ayo, biar bagian saudara kita yang sedikit bisa sama. Kita saling memberikan hadiah. Nah masalah, berarti akad yang kedua akad hadiah. Tapi kalau dari awal sudah dibagi rata, ini merubah hukum Allah, nggak boleh, haram. Dari awal harus dibagi secara hukum syariat. Setelah itu kalau ingin ngasih hadiah boleh, nah masalah. Adiknya perempuan mungkin belum kerja, suaminya belum kerja, akhirnya kakak-kakaknya yang sudah mapan, oh bagian saya kasihkan ke adik saya.
biar dapat rata misalkan. Itu enggak masalah, tapi jalurnya hadiah, bukan jalur warisan. Ya, sehingga masalah enggak boleh ditunaikan. Ya, tidak boleh ditunaikan wasiatnya. Kalau ditunaikan, kasihan si mayitnya, kasihan. Ya, kasihan jamaah sekalian. Mungkin dia akan diadab gara-gara anak-anaknya tadi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau sebelum meninggal jatuhnya bukan warisan. Itu bisa hibah ataupun hadiah. Cuma yang masalah hadiah dan hibah itu bisa berlaku ketika sudah serah terima. Contoh gini, ada orang tua dia mengatakan pada anaknya, "Nah, ini tanah yang di sana buat kamu ya." Tapi nggak pernah diserahkan apa? Surat-suratnya. Sampai orang tuanya meninggal misalkan. Maka kalau ternyata hanya ucapan saja, janji hadiah, janji hibah, dan barang itu atau fisiknya tidak pernah diserahkan, maka ketika orang tuanya meninggal dunia, harta itu menjadi harta warisan. Itu hak seluruh ahli waris. Seperti contoh Abu Bakar pernah berkeinginan untuk memberikan hibah atau hadiah atau kamakol kepada Ibunda Aisyah, tetapi sampai meninggal belum diberikan. Maka kali itu dijadikan apa? Dijadikan harta warisan. Jadikan harta warisan seperti itu. Iya. Sehingga kalau ingin ngasih hibah ya kasihkan saja. Jangan hanya sekedar janji. Kalau janjinya mas kalian belum sah seperti itu, belum sah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga ya. Kalau lebih tidak dibolehkan kecuali kalau ahli waris setuju. Itu ya terserah mereka. Tapi kalau nggak setuju, maka hanya sepertiga. Hanya sepertiga dari harta peninggalannya. Maka jamasan gini. Harta yang ditinggalkan si mayit itu namanya tirkah. Tirkah itu dibagi 4. Tirkah itu dibagi 4. Pertama untuk pengurusan jenazahnya, yang kedua untuk bayar utangnya, ketiga untuk wasiatnya, yang keempat baru warisan. Jadi kalau diambil 3 ini sudah habis warisan berarti nggak ada jamaah. Jadi jangan dikira apa harta peninggalan si mayit langsung warisan, bukan. 3 ini lebih berhak. Untuk apa? Pengurus jenazahnya, kemudian untuk utangnya kalau ada, wasiatnya didahulukan. Baru setelah itu sisanya warisan. Kalau ada ya silakan dibagi, kalau nggak ada ya gigit jari. Nggak perlu apa maksa-maksa seperti itu, karena memang nggak ada seperti itu sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ya mas sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini ya sedikit ngantuk, tapi insyaallah jemaah Allah tidak menyanyiakan amal perbuatan kita. Langkah antum ke sini insyaallah dicatat sebagai kebaikan yang mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.